Baiklah teman-teman sekalian, kembali lagi bersama saya dengan Renal Ayubi. Kali ini saya berkesempatan berbincang-bincang langsung dengan Om Bambang yang baru saja pulang dari pendakian Gunung Patah, via Sukarami di Desa Sukarami, Kecamatan Air Nipis, Kabupaten Bungkulu Selatan, yang pada akhirnya beliau ditemukan setelah dikabarkan hilang kontak di Gunung Patah selama lebih kurang 3 hari, dan beliau ditemukan selamat di daerah Kota Pagaralam, Sumatera Selatan. Kali ini saya juga tidak sendirian. Saat berbincang-bincang dengan Om Bambang, saya ditemani oleh sahabat-sahabat dekatnya Om Bambang dari mana, Bang? Pemuda-pemudi Jawa Bungkulu Selatan. Ya, itulah teman-teman Om Bambang. Wah, ada Dek. Om, ya. Boleh ceritakan Om pengalaman Om mendaki Gunung Patah sejak tanggal 7 ya, 7 Maret. 7 Maret. Dan akhirnya kemarin dijemput. Ya. Setelah mendapat kabar, Om sempat lost kontak selama 3 hari Om ya. Jadwal pulangnya kan pada tanggal 16 Om ya. Dengan terakhir ketemu di tanggal 2, bukan ketemu, kami turun di tanggal 20. Tanggal 20 Om ya. Nah, coba Om ceritakan Om, kenapa ini kan banyak bertanya nih Om. Om mendaki dari Sukarami Om, sampai tercapai di Kota Pagaralam itu seperti apa Om, kronologisnya Om? Ya. Sebelum saya membicarakan untuk perjalanan sehingga lost kontak, sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya mungkin ke substansi terkait perihal dengan lost kontak. Sebenarnya lost kontak itu terjadi di hari ketiga, dan tentunya terima kasih buat rekan-rekan yang telah support dengan misi kemanusiaan. Dengan estimasi perjalanan kemarin itu di 8 hari hingga adanya kendala di perjalanan itu di 14 hari. Awal perjalanan memang kami di tim, saya selaku ketua tim di perjalanan ekspedisi Gunung Patah via Sukarami, Kecamatan Air Nipis, memang 1 tahun yang lalu sudah saya persiapkan, mulai dari manajemen perjalanan, manajemen logistik, di mana itu ada perbekalan makanan, survival kit, termasuk juga P3K, dan 2 kali kami juga belajar digital navigasi, pembuatan peta, kemudian juga tentang medis, dan semua itu sudah kami pelajari, sehingga 1 bulan sebelum pemberangkatan kita adakan latihan fisik. Semua itu sudah dipersiapkan, sudah direncanakan, tidak menutup kemungkinan juga karena di perjalanan juga kita harus menyesuaikan dengan kondisi alam. Alam juga ya kita harus bisa, maksudnya di sini saat cuaca jelek ya kita harus ngambil inisiatif, ngambil keputusan sehingga teman-teman bisa safety, aman. Pada hari pertama di tanggal 7 itu kami berangkat di orang 8. Alhamdulillah dari desa Sukarami, dari perangkat desa mensupport kami, membantu kami dalam bentuk ojek untuk mengangkat barang sampai ke titik 6, pondok 6. Nah, setelah itu kami melakukan perjalanan 1 hari, 2 hari, 3 hari itu lancar tanpa ada kendala. Cuaca bagus, dengan logistik kami yang lebih pada saat itu juga. Dan juga sudah saya siapkan untuk peralatan hard, High Angel Rescue Technique. Semua peralatan sudah saya persiapkan. Bila mana terjadi adanya medan taktis ataupun medan kritis. Saat terjadi medan kritis kita bisa bermain di asken maupun desken. Semua teman-teman sudah saya latih semua. Jadi hanya terkendala dengan cuaca medan. Di hari yang keempat itu hujan badai lumayan. Di situ saya ngambil kesimpulan untuk off di perjalanan. Karena di hari yang keempat itu sudah memasuki vegetasi hutan lumut. Kalau di film-film kartun itu seperti apa ya, negeri Avatar. Jadi
lumut itu tumbuh itu di atas pohon-pohon yang sudah jatuh tumbang. Jadi kalau salah dalam pijakan kita akan terperosok ke dalam. Nah, itu menjadi salah satu hambatan untuk dalam perjalanan. Ada pernah di perjalanan itu dalam satu hari kami bisa mencapai 400 sampai 500 meter. Satu hari berjalan. Kalau dibayangkan, wah alangkah dekatnya. Karena medan yang dilalui itu sangat sulit pada saat itu. Dan juga sebelum mendekati top, kami tidak sempat untuk mendirikan tenda. Karena posisi itu kami berada di atas kayu-kayu. Jadi untuk posisi tidur hanya bersandar di kayu. Tapi tetap sama teman-teman kami kumpul jadi satu, menggunakan flysheet, tutup keliling, dengan pemanas kompor itu, jadi kita buat hangat di dalam. Untuk kompor itu kemarin sempat kita bawa sekitar kurang lebih sekitar 16 tabung. Jadi sampai kami kembali itu masih ada bersisa sekitar 3 tabung. Itu selama perjalanan. Memang banyak cerita unik selama perjalanan yang kami temui di situ. Dimulai dari vegetasi hutan, secara zoologi, botaninya, tumbuh-tumbuhan. Di sana juga memang misi kami di situ ada tema. Jadi tema kami kemarin tuh 1 langkah 1000 ilmu. Jadi kami bukan hanya berjalan, di situ kami belajar. Di mana di situ saya rasakan itu surga dunia. Karena alam di Bengkulu Selatan ataupun Kaur itu luar biasa. Mulai dari tumbuh-tumbuhan, hewan, ataupun yang lainnya, termasuk juga teman sejati yang selalu melekat di tiap hari itu ada. Itu pacat. Nah, itu kalau pacat itu nggak terhitung lagi. Kami rata-rata kalau pacat yang hinggap di kulit itu kami biarkan. Kecuali kalau sudah mengganggu rasa gatal itu kami lepaskan. Kalau pacat itu kalau sudah kenyang lepas sendiri. Satu hari itu minimal paling dikit lah sekitar 50 pacat naik. Nah, itu. Jadi kalau saya buka jadi nggak enak nanti nih. Jadi mulai dari kaki sini semua ini pacat. Habis ini kemarin itu. Tapi teman-teman juga sudah saya sampaikan juga untuk memperkecil untuk pacat itu naik, ada semacam obat ataupun seperti autan ataupun tembakau ataupun yang lain itu sudah disiapkan kemarin. View ataupun spot yang kami jumpai itu yang mulai terasa itu di hari yang keempat, dimana di situ kami tanamkan di plotting koordinat itu di shelter 2. Secara satelit bisa dilihat itu hamparan batu datar yang dialiri sungai dengan view air terjun. Air terjun itu berdampingan kurang lebih sekitar 400 sampai 500 meter. Dan di situ juga ada perjalanan hewan-hewan. Karena mungkin dari daerah perbukitan itu dengan adanya aliran sungai, jadi seperti kalau situ lebih banyak kalau saya jumpai itu kambing hutan. Mulai dari posisi tempat dia istirahat, tidur itu di cadas, dia turun untuk mencari makan, itu rata-rata di sana. Dan di situ juga kita jumpai camp, mungkin kalau saya prediksi itu camp pemburu, karena ada alat masak seperti periuk, kuali, kemudian bumbu-bumbu masak, ada alat-alat pembersih seperti alat mandi, Pepsodent atau segala macam itu masih tersedia. Dan kemungkinan itu juga saya rasa masih diulangi, karena itu perbekalan itu digantung. Dilanjut di hari yang kelima. Di hari yang kelima saya masih tetap melihat kontur, itu saya masih menyisiri lereng. Lebih banyak ke hutan. Di situ lebih banyak bonus untuk perjalanan
itu tanaman pisang hutan. Pisang hutan. Nah, setelah itu baru naik ke, kalau dihitung dari perbukitan maupun lembah itu, kalau 10 lebih itu udah nggak terhitung lagi. Itulah uniknya melewati pendakian via Desa Sukarami. Itu lebih menarik. Estimasi yang kemarin kita sampaikan itu kan di 8 hari dengan kondisi cuaca yang jelek, buruk, hujan, badai, sehingga kami, saya sendiri selaku ketua tim mengambil keputusan untuk off dalam perjalanan karena lumut yang tumbuh ataupun yang menumpangi di dahan itu lebih tebal. Karena kalau lumut sudah menumpang di batang dengan ketebalan yang sangat tebal, itu membuat batang itu rapuh. Nah, sesekali itu patah. Nah, itu yang antisipasi kami kemarin kalau terjadi tertimpa pohon ataupun pohon tumbang, itu yang saya antisipasi kemarin. Di hari yang ke-6, ke-7 itu memang cuaca ekstrim, tapi tidak angin kencang. Itu saya paksakan untuk berjalan, tetap menggunakan raincoat, jas hujan, dengan semua perbekalan, peralatan itu walaupun basah tetap kami panggul. Karena misi yang kemarin itu adalah puncak. Jadi harapannya puncak itu menjadikan salah satu destinasi wisata via Sukarami. Ya harapannya nanti untuk Desa Sukarami mungkin nanti Pok Darwis yang bisa dikembangkan lagi, ataupun nanti memiliki kualifikasi ataupun sertifikasi profesi, bisa melalui pelatihan seperti APGI ataupun yang lain, sehingga bisa menjadi guide ataupun warga-warga setempat bisa dijadikan untuk porter. Harapan-harapan ke depan tentunya juga dari pihak KPHL sesegera mungkin untuk regulasi jalur. Secara digital navigasi sudah saya rekam. Di situ saya memasang plakat, ada 5 pos, 3 shelter, ditambah 1 puncak top. Yang lebih menarik lagi, memang beberapa tahun yang lalu saya pernah mendaki, tapi yang lebih uniknya di Bungku Selatan ini kita jumpai tanaman Edelweiss. Itu yang saya jumpai kemarin. Walaupun populasinya tidak banyak, dengan ketinggian ada 2 jengkal, 3 jengkal, tapi itu banyak. Sudah mendekati di ketinggian di 2600 mdpl waktu itu. Nah, di hari yang ke-9 itu kami sudah sampai. Di hari yang ke-9 kami sudah sampai, maksudnya ditarik garis. Sebenarnya agak melenceng sedikit kemarin itu saya saat pembacaan ataupun bernavigasi, kami lari sejauh kurang lebih 600 meter dari puncak, itu mengarah ke kawah. Jadi saya ngambil kesimpulan, karena waktu dengan durasi lebih dari 8 hari, jadi saya ngambil kesimpulan untuk tidak ke kawah. Jadi saya ngambil kesimpulan untuk kembali lagi ke top, kejar top, habis itu langsung turun melalui pagar alam, dimana 3 tahun yang lalu pernah saya lewati. Dulu sempat bersama teman-teman dari Kepahyang Rescue, Rafflesia Navigator, Akademi Sinau Bareng, pernah untuk merilis untuk jalur tersebut. Karena memang jalur itu jarang didaki, jadi seringkali tertutup. Untuk mengetahui jalur tersebut agar ada, jadi kita harus merekam jejak secara digital.
Kebiasaan saya untuk secara digital, saya menggunakan Alpin Quiz. Dulu saya sering bermain di Napitel, secara pemetaan saya di Argis. Kemarin yang terakhir saya ngambil ringkas, ngambil di Kartopo kemarin. Memang di situ saya buat secara dua pemetaan, geografis maupun topografi. Dan teman-teman yang kemarin dalam tim itu 7 orang yang saya bawa, semua itu sesuai dengan tema 1 langkah 1000 ilmu. Dalam perjalanan itu belajar tentang survival, tentang bermain di ketinggian, tentang jejak, kemudian bernavigasi. Jadi semua teman-teman, semua di Android itu harus menggunakan Alpin Quiz. Jadi mereka tahu arah kemana gerakan, berapa derajat gerakan, arahnya kemana, itu semuanya harus tahu. Dalam pembukaan jalur itu kami memang sepakat itu untuk berbagi, ada tim-timnya. Di dalam suatu tim ada tim lagi. Terkadang di tim itu tidak menutup kemungkinan saling bergantian. Di mana leader itu orang yang terdepan. Orang yang terdepan itu orang yang terkuat untuk membuka, fisik kuat untuk nebas. Karena itu untuk memberi jalan, ruang gerak untuk teman-teman yang di belakang. Setelah leader itu navigator. Saya juga di situ selaku ketua tim, jadi selaku juga untuk navigator, di mana mengarahkan nanti leader ataupun arahnya ke utara, pergerakannya arah ke selatan, sekian derajat. Jadi leader itu harus memegang kompas, kita mengingatkan dari belakang. Itu yang kedua. Yang ketiga itu ada chef itu tukang masak. Walaupun memang mereka dibebankan masak, tapi kami secara bergantian untuk gantian untuk masak. Jadi tenaga yang paling besar itu adalah di leader. Dan yang keempat itu sweeper. Leader dan sweeper itu harus megang HT. Jadi selama perjalanan kita harus kontak pandang. Jadi jangan sampai teman tertinggal jauh. Nah, jadi komunikasi menggunakan perangkat. Tapi perangkat kemarin sempat tertinggal yang super stick, jadi pakai antena jengkalan. Karena perjalanan pemberitaan kemarin itu sempat waktu saya ketemu sinyal sempat naik di tribun, hilang kontak. Jadi bukan hilang nyawa, hilang orang. Kalau hilang orang, wah ini agak-agak rumit sepertinya. Untuk hilang kontak, memang sebenarnya hilang kontak itu di hari ketiga, mendekati hari keempat itu udah lost kontak, udah lost kontak. Tapi saya berkeyakinan kemarin untuk melanjutkan perjalanan berdasarkan pengalaman 3 tahun yang lalu. Saya sempat komunikasi di top itu melalui frekuensi Muara Enim untuk radio HT. Saat itu juga untuk waktu itu juga di Orari Bungkus Selatan sempat ada repeater, jadi enak nyambungnya karena ada repeater. Di hari yang terakhir itu kalau turun dari Top Patah menuju ke desa terdekat mengarah ke Pagar Alam itu selama lambatnya 2 hari sudah sampai. Maka dari itu saya kejar 2 hari itu untuk bisa turun mencari sinyal dan menginformasikan. Tapi ya alhamdulillah teman-teman dari substansi terkait, instansi terkait, saya sangat berterima kasih dari media yang selalu sigap, kemudian dari pihak Kodim, pihak Polres, pihak Dinas Sosial Tagana, Basarnas, semuanya ikut andil
dan juga sempat ketemu kemarin teman-teman dari Wanadri, dari Om Otek yang selalu stay. Saya nggak tahu dia dapat berita dari mana, dia stay di Simpang waktu itu di Lubuk Bunta. Itu yang membuat saya haru dan berterima kasih. Mungkin hanya itu sekilas. Kalau mungkin suatu perjalanan, intinya perjalanan ini bagi saya apa ya, berkesan sangat luar biasa, karena dalam berkegiatan outdoor activity ini saya dimulai dari sejak sekolah. Saya belajar, paling kecil itu saya belajar waktu itu masih SD itu tentang kepramukaan, ikut pramuka. SMP ikut juga, ramu, rakit, terap, bantal. Mulai dari basic-basic itu saya lanjutkan dari sekolah. Selesai sekolah saya terapkan, kemudian juga saya ngambil ilmu juga dari saya angkatan pertama dari Mapala Unihas, angkatan pertama di tahun 99. Kebetulan kemarin di tim itu ada saya bawa teman juga dari Satya Wana Mandala yang fisiknya luar biasa, boleh dikatakan terlatih kemarin itu. Dengan bekal-bekal itu, kemudian juga saya juga sering komunikasi antar lintas kabupaten tentang rescue, tentang latihan. Itu yang menjadi pedoman saya untuk pengalaman untuk menuju Puncak Patah. Oke, teman-teman sekalian, mungkin ada pertanyaan dikit Om. Mungkin nanti ada juga yang menanya mungkin dari teman-teman. Mungkin dari saya dulu Om. Dari perjalanan itu Om, ada nggak nemu Om hal yang aneh seperti menemukan satwa liar atau ada ini Om? Mungkin ini kan pertanyaan orang awam juga kan. Mungkin ada kebun ganja mungkin Om situ Om. Kan teringat apa kan kita ketahui kan di daerah Ulu situ kan, daerah Raja Mandara itu kan sudah dibuka oleh banyak orang Om, dan kita tidak tahu itu seperti apa Om. Kalau vegetasi hutan sebenarnya sangat disayangkan kalau memang itu sudah menjadi kewenangan KPHL Hutan Lindung, sesegera mungkin untuk dilestarikan, karena pembalakan sudah mulai kalau saya berangkat kemarin itu ada beberapa hektar rata. Saya tidak bisa mencegah situ karena bukan kewenangan. Saya hanya bisa melihat orang yang bekerja menebas, menebang. Saya tidak bisa mengingatkan. Artinya ada itu Om ya? Itu orangnya ada yang melakukan hal tersebut. Ya penebangan, tapi ya nggak tahu apakah itu difungsikan kayunya untuk apa, atau memang dia mengadu nasib untuk hidup, untuk berkebun, kemungkinan di situ. Dan sesegera mungkin dari pihak terkait seperti KPHL untuk patroli agar hutan kita ini terjaga. Dari segi hewan buas memang tidak kita jumpai secara langsung, tapi bisa kita lihat dari jejak, dari kotoran ataupun dari tempat dia istirahat tidur, itu bisa kita lihat. Dan itu kita bagikan, kita sharing sama teman-teman. Oh ini jejaknya seperti ini hewan ini. Oh ini jumlahnya sekian, karena dihitung dari 1 meter persegi dengan jumlah tapak itu berapa kan bisa dihitung arahnya kemana, besar hewan itu seberapa, di umur berapa itu bisa diperkirakan. Jenisnya hewannya apa Om? Itu kalau yang buas itu harimau. Itu harimau yang buas. Ada beberapa hari jejak itu memang kondisi baru. Saya nyatakan baru itu karena malam itu hujan.
Kalau sudah tersapu hujan, pasti nggak ada jejak. Pada saat kami pagi berjalan, kurang lebih beberapa ratus meter, jejak itu ada. Mungkin apa kita mengikuti dia atau dia mengikuti kita, itu kurang tahu kita. Tapi lebih menarik lagi, yang paling banyak di situ kambing hutan. Kalau kambing hutan itu nggak terhitung lagi dari tempat dia istirahat, tidur, mulai dari jumlah banyaknya kotoran, termasuk juga tapir. Apa kalau kita ternak? Dari kotoran itu bisa dilihat dari serat-seratnya itu. Oh, berarti masih ada hewan ini. Oke Om, berarti memang ada itu Om, kita Saya yakin temui kan ada. Nah, jejaknya ya Om ya. Iya. Kalau nemu ular yang besar mungkin Om ada nggak Om? Kalau yang besar, terus sementara kemarin tidak. Tapi kalau yang kecil-kecil, Ya jenis pepper apa yang ini Om, yang kira-kira berbisa banget, jarang ditemui Om, ada nggak Om? kalau kemarin nggak, hanya ular-ular kecil aja. Ular kecil.